Oke, selamat sore teman-teman. Ini weekend, jadi saya tadi mendapat pertanyaan dari salah seorang teman, dan kemudian pertanyaannya adalah, kenapa oksidasi lemak menghasilkan energi yang lebih tinggi dari glukosa? Ya, ini mungkin adik-adik di SMP atau di SMA sudah familiar ya dengan bahasa ini, bahwa lemak mampu memproduksi energi yang lebih tinggi dari glukosa. Nah, cuman mungkin kalau ditanya, kenapa sih lemak mampu memproduksi energi yang lebih tinggi daripada glukosa? Nah, itu banyak biasanya yang masih bingung, gitu kan? Oke, sebelum kita masuk ke sana, aduh, sedikit batuk, kurang minum ini. Oke, kita akan lihat, apa sih sebenarnya respirasi itu? Kenapa waktu respirasi kita butuh oksigen? Oke, baik. Respirasi itu sebenarnya adalah oksidasi senyawa hidrokarbon yang kita makan. Ini bukan hidrokarbon minyak ya, tapi glukosa dan sebangsanya. Sehingga ketika hidrokarbon dioksidasi akan menghasilkan CO2 dan reduksi dari air. Dari oksigen menjadi air. Dan kemudian pada peristiwa oksidasi reduksi ini akan diperoleh energi. Nah, jadi pada peristiwa oksidasi, hidrokarbon akan melepas elektronnya, di mana elektron yang dilepas oleh hidrokarbon ditangkap oleh oksigen, sehingga dia akan menjadi air. Oke, dan hidrokarbon yang teroksidasi akan menjadi CO2. Nah, hidrokarbon apa sih yang dicerna dalam tubuh kita? Kalau pada manusia ya tentu karbohidrat, protein, dan lemak. Dan energi yang dihasilkan nanti dari respirasi adalah ATP. Oke, nah molekul apa sih yang bisa dijadikan sumber energi kan, gitu kan tadi ya. Tadi sudah diberitahu bahwa bisa lemak, bisa protein, bisa karbohidrat. Nah, yang paling awal dulu yang adik-adik sudah tahu, yaitu bahwa polisakarida yang kita makan, misalnya nasi di sini, kemudian akan dipecah di saluran pencernaan menjadi glukosa, kemudian melalui fase glikolisis yang terjadi di sitoplasma, itu akan diubah menjadi asetil koenzim A yang selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs. Nah, dari siklus Krebs nanti fase selanjutnya adalah di rantai transfer elektron. Nah, ini kalau sumber energinya adalah karbohidrat. Kalau lemak bagaimana? Nah, kalau trigliserid, dia akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, di mana gliserol akan masuk ke respirasi seluler di bagian aldehid fosfogliserat, dan kemudian asam lemak itu akan dipecah menjadi asetil-CoA, dan dia akan masuk ke siklus Krebs. Nah, kalau protein gimana? Kalau protein akan dipecah menjadi asam amino, selanjutnya asam amino ini akan melepas NH3-nya dan berubah menjadi asam alfa keto. Nah, asam alfa keto ini salah satunya adalah dia masuk ke siklus Krebs. Mungkin kalian mengenal istilah asam alfa ketoglutarat di siklus Krebs, itu adalah salah satu bentuk senyawa asam alfa keto. Jadi ini adalah jalur bagaimana ketiga senyawa hidrokarbon yang ada di dalam tubuh, yaitu trigliserid, polisakarida ataupun protein, diproses dalam respirasi seluler. Okay? Nah, sekarang kita bahas berapa banyak sih energi berupa ATP yang diproduksi oleh karbohidrat atau glukosa. Oke, glukosa adalah senyawa 6 karbon, ini senyawa 6 karbon, dengan gugus fungsi aldehid, di sini COH, dan kemudian di karbonnya ini, kita bisa lihat ada banyak gugus hidroksilnya. Oke. Nah, glukosa dalam fase glikolisis itu akan diubah melalui serangkaian reaksi menjadi asetil-CoA, dan kemudian asetil-CoA ini masuk ke siklus Krebs. Nah, selama fase glikolisis, pada tahap awal,
dibutuhkan 2 molekul ATP untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ya kan? Selanjutnya, kemudian ya kan, fase berikutnya, kemudian di sini dihasilkan 2 NADH ketika fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon, yaitu aldehid fosfogliserat, dan selanjutnya dari aldehid fosfogliserat menjadi 2 asam pirufat, ini kemudian diproduksi 4 ATP. Nah, dari asam pirufat kemudian menjadi asetil-CoA, ini juga dihasilkan 2 molekul NADH, NAD+ menjadi 2 molekul NADH. Oke, di sini ada sedikit kurang tulis ya. Harusnya di sini adalah 2 molekul asetil-CoA. Nah, kemudian asetil-CoA ini masuk ke siklus Krebs. Nah, oke. Nah, selama perubahan dari asam pirufat menjadi asetil-CoA ini akan dilepaskan CO2. Nah, selanjutnya asetil-CoA ketika masuk di siklus Krebs, di sini di siklus Krebs 2 molekul asetil-CoA akan menghasilkan 2 ATP, kemudian 6 NADH dan 2 FADH2. Oke. Nah, di sini NAD ya kan, NADH yang diproduksi pada peristiwa glikolisis, kemudian ini juga disebut dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs itu akan masuk ke rantai transfer elektron, ya kan? Di sini aliran elektron akan dipergunakan untuk memproduksi ATP. Nah, berapa jumlah ATP total yang diproduksi selama proses oksidasi glukosa? Jadi dari data ini kita bisa lihat glikolisis akan menghasilkan ATP bersih sebanyak 2, kemudian 2 dihasilkan di siklus Krebs. Nah, kemudian di 2 molekul glukosa itu akan menghasilkan 3 ATP dari oksidasi FADH dan 25 dari NADH, sehingga totalnya adalah 32 ATP. Nah, kok bisa FADH menghasilkan 3? Di sini dengan asumsi konversi adalah 1 molekul FADH sama dengan 1,5 ATP, dan NADH setara dengan 2,5 ATP. Oke. Nah, bagaimana dengan lemak? Sekarang mari kita lihat lemak yang tersusun atas senyawa senyawa yang terdiri atas 6 karbon, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, asam lemak akan mengalami yang namanya peristiwa beta oksidasi. Oke. Nah, beta oksidasi lemak di dalam sel itu bisa terjadi di mitokondria. Kalau kurang dari 18 rantai karbon, kalau lebih itu terjadi di peroksisom. Nah, fase awal asam lemak akan ditambahkan koenzim A di ujung karboksilnya di sini. Kemudian dia akan diubah melalui proses seperti pada gambar. Nah, tahapan pertama di sini akan terjadi peristiwa oksidasi. Oke, terjadi peristiwa oksidasi, sehingga kita bisa lihat di sini yang tadinya ikatannya bukan ikatan rangkap, ini membentuk ikatan rangkap, jadi dia kehilangan elektron dan dihasilkan FADH2. Kemudian pada berikutnya di sini kita bisa lihat, oke, ikatan rangkapnya hilang, kemudian karbon yang di sini mengikat oksigen, ini bentuk gugus karbonil, NAD+ diubah menjadi NADH di sini. Nah, kemudian fase berikutnya molekul ini kemudian dipecah menjadi asetil koenzim A. Jadi ini adalah asetil koenzim A. Oke, jadi pada beta oksidasi untuk memproduksi 1 asetil CoA akan dihasilkan 1 FADH2 dan 1 NADH. Oke. Nah, kemudian asetil CoA ini itu akan masuk ke siklus Krebs
dan kemudian di siklus Krebs ya akan dihasilkan ATP, NADH dan FADH2 yang berikutnya kemudian akan masuk ke rantai transfer elektron dan menghasilkan ATP. Oke, nah untuk asam lemak yang terdiri atas 6 karbon itu akan dihasilkan 3 asetil CoA, 2 molekul FADH2 karena terjadi 2 kali peristiwa beta oksidasi dan 2 molekul NADH2. Oke. Nah, 3 asetil CoA ini yang masuk ke respirasi seluler itu akan menghasilkan 3 ATP, 9 NADH dan 3 FADH2. Oke. 3 FADH2. Oke. Nah, jadi total NADH yang akan diproduksi dari beta oksidasi total asam lemak 6 karbon ini adalah 11 NADH dan 5 FADH2. Nah, kalau kita konversi menjadi ATP, maka total ATP yang diproduksi menjadi 3 ditambah 7,5 dari konversi FADH2 dan 27,5 dari konversi FADH, sehingga totalnya menjadi 38 ATP. Oke. Oke, jadi 38 ATP. Jadi dari sini terlihat bahwa jumlah ATP yang dihasilkan dari lemak 6 karbon dibandingkan dengan glukosa yang sama-sama terdiri atas 6 karbon, itu asam lemak memproduksi jauh lebih tinggi ATP daripada glukosa. Oke, nah sehingga kita bisa dapat lihat di sini kenapa sih asam lemak produksi ATP lebih banyak. Ya, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat bahwa lemak itu karbonnya lebih tereduksi. Simpelnya di sini bahwa di sini C-nya mengikat H lebih banyak secara langsung dibandingkan dengan glukosa. Kalau glukosa kan C-nya satu mengikat H, satu lagi mengikat O di sini. Oke. Kemudian asam lemak dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh lebih teroksidasi karena di sini ada ikatan rangkap. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat tingkat reduksinya asam lemak jenuh itu lebih tereduksi daripada asam lemak tak jenuh, ya kan? Dan asam lemak tak jenuh lebih tereduksi dari glukosa. Semakin tereduksi suatu molekul, maka semakin banyak elektron yang bisa dilepas dan semakin banyak energi yang dihasilkan melalui respirasi seluler. Jadi itulah alasan kenapa asam lemak atau lemak menghasilkan energi yang lebih tinggi daripada glukosa. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami kenapa sih lemak menghasilkan energi yang lebih tinggi daripada glukosa.